Bagaimana sudah? Sudah, Pak. Oke, contohnya kita akan menghubungkan kebiasaan ibu merokok dengan kejadian BBLR. Nah ini ya. Nah ini kalau kita lihat kenapa bisa uji T-square, karena merokok variabel kategori, BBLR juga kategori. Nah, sekarang variabel dependennya yang mana? BBLR. Ya, BBLR. Maka itu nanti ditempatkan di kolom. Oke, caranya langsung aja. Analyze, deskriptif, cross tab. Kalau yang seperti ini sebenarnya gampang ya, karena ada di buku kalaupun nanti pengen ngulang lagi. Nah, kemudian ini tadi nggak boleh kebalik ya. BBLR kondisi bayi pindahkan ke kolom. Sedangkan independennya kebiasaan merokok di baris. Oke. Kemudian statistik. Nah, di sini C-square kita conteng. Karena C-square. Kemudian risk kita conteng untuk mengeluarkan OR, POR tadi ya. Kemudian continue. Nah, selanjutnya kita klik cell. Nah, di sini nilai expected-nya nanti masing-masing sel bisa keluar kalau ini diklik. Nah, kemudian persentasenya. Row atau kolom ini tergantung desain penelitiannya. Kalau cross seksional dibuat persentase baris. Kalau case control kolom. Nah, kita contohkan kasus sekarang row aja ya. Nanti kalau Anda penelitian ya disesuaikan aja. Ini ya. Desainnya apa. Kalau sudah continue. Oke. Nah, sekarang Anda bisa lihat output komputernya itu seperti halaman 94 ya. Oke, ini ya hasilnya. Oke, sekarang yang Anda harus pahami adalah ini tabel berapa kali berapa ini? 2 kali 2, Pak. 2 kali 2. Ya. Nah, ini ya. Ini 67 ini nilai observasi, 66,3 ini persentasenya. Ini ada 4 sel karena 2 kali 2. Nah, yang tengah-tengah ini nilai harapan, nilai expected-nya ya. 56,7, 44,3. Nah, ini tabelnya 2 kali 2. Jadi ketentuannya begini, kan kita pertama ingin mengetahui ada enggaknya hubungan yang signifikan. Nah, untuk mengetahui ada enggaknya hubungan signifikan, nanti yang dicarikan p-value-nya, ya kan? Nah, jadi p-value itu selalu di kolom sig, ya. Jadi ada tulisan signifikan atau sig itu berarti p-value itu. Ya, ini p-value ini. Nah, jadi setiap uji statistik ada ketentuan-ketentuannya untuk menentukan p-value-nya yang mana, gitu ya.
Nah, untuk uji Chi-square, pertama Anda harus tahu tabelnya berapa kali berapa. Kalau tabelnya 2 kali 2, nah sekarang kita ketentuan tabel 2 kali 2 ya. Kalau tabelnya 2 kali 2, tidak ada nilai expected yang kurang dari 5, lebih dari 20%, seperti ini nggak ada yang kurang dari 5, ya. Maka nanti yang dilihat p-value-nya yaitu yang continuity correction. Ya, ini 0,003. Ini p-value-nya. Ya. Nah, oke. Bagaimana Pak kalau tabelnya 2 kali 2 ternyata ada nilai expected yang kurang dari 5, lebih dari 20% dari total sel, maka yang diambil p-value-nya yang Fisher exact, yang ini 0,002. Paham sampai sini? Halo? Bagaimana? Halo? Paham atau belum? Diulang, Pak. Oke, kalau enggak saya cari cara yang gampang aja ya. Ini aja gampangnya. Yang pertama, Anda harus tahu tabelnya berapa kali berapa. Kalau tabelnya 2 kali 2, di sini ada tulisannya ya, 2 kali 2 tabel. Ya. Tapi kalau enggak 2 kali 2, tabel besar enggak ada tulisannya. Ya. Jadi nanti kalau tabelnya 2 kali 2, cara gampangnya gini aja. Anda lihat tulisan ini. Sel dalam kurung ini berapa persen? Nih, yang saya tunjuk ini kelihatan nggak saya nunjuk ini? Kursor saya. Terlihat. Nah, Ya, jadi kalau saya ulang ya, kalau tabelnya 2 kali 2, Anda lihat ini persen ini. Kalau ini tulisannya kurang dari 20%, seperti ini kan 0% ya, kurang dari 20%. Anda lihatnya continuity correction. Kalau tulisannya lebih dari 20%, misalnya 25% atau 50% gitu ya, Anda lihatnya Fisher exact. Nah, yang ini. Itu kalau tabelnya 2 kali 2. Paham sampai sini? Gampang kan? Nah, nah, sekarang bagaimana Pak kalau tabelnya tabel besar? Bukan 2 kali 2. Saya contohkan aja ya. Nih, menghubungkan prematur dengan BBLR, riwayat prematur. Ini tabelnya berapa? 4 kali 2. 4 kali 2. Kali 2. Oke, tabel besar ya. Oke. Nah, kalau tabelnya tabel besar, bagaimana ketentuan p-value-nya? Sama. Pertama Anda lihat juga di sini, di persen ini. Kalau tulisannya kurang dari 20%, seperti ini 0%, jadi kurang dari 20% itu tidak selamanya 0 sebenarnya. Ini kebetulan aja 0. Kalau kurang dari 20%, Anda p-value-nya lihat yang Pearson Chi-square. Nah, ini 0,00. Nah, nanti kalau dapat p-value nilainya 0 semua seperti ini, nanti di bab 4 di laporan tesis Anda tambahkan 1 di belakangnya ya, nulisnya ya. Jadi 0,0001 gitu ya. Nah, bagaimana Pak kalau tabelnya tabel besar ternyata di sini tulisannya lebih dari 20%, maka ini nggak bisa disimpulkan. Terus apa yang Anda lakukan? Anda mengecilkan tabelnya, selnya digabungkan.
Nah, kalau contoh kasus seperti ini, mana yang dikecilkan? Ya tentu bukan BBLR, tapi riwayat prematur. Nah, Anda nanti cari referensinya. Mau langsung 2 kategori atau mau 3 kategori dari 4 ini. Ya, silakan aja. Mau 3 dulu, misalnya tidak pernah, 1 kali lebih dari 1 kali boleh. Jadi nanti Anda merekod. Ya, direkod, dikelompokkan, ditransformasi datanya, dimodifikasi menjadi 3 kelompok. Mana yang mau digabungkan? Nanti tabelnya menjadi 3 kali 2. Dilihat lagi di sini. Kalau kurang dari 20%, lihat percentage square. Kalau lebih lagi dari 20%, nggak bisa disimpulkan lagi. Maka dikecilkan lagi menjadi 2 kategori. Tidak pernah dan pernah, gitu aja. Nah, nanti kalau sudah 2 kali 2, ya tabelnya seperti ini lagi. Nah, kalau 2 kali 2, walaupun lebih dari 20%, bisa disimpulkan. Tapi menggunakan uji Fisher eksak. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum, Pak. Oke. Nah, jadi untuk kasus yang ini, hubungan kebiasaan ibu merokok dengan kejadian BBLR, P-value-nya yang mana ini? Kesimpulannya. P-value-nya berapa? 003. 0,002. Ya, 0,003. 0,003. 0,003. 0,003. Bandingkan dengan alfa. H0 ditolak atau gagal ditolak? Ayo, Anal gitu. H0 ditolak. Artinya apa? Signifikan. Ya, artinya ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan ibu merokok dengan kejadian BBLR. Atau ada perbedaan yang bermakna proporsi kejadian BBLR antara yang dilahirkan ibu merokok dengan yang tidak merokok. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tabelnya 2 kali 2, 2 kali 2 ya dalam T-square. Selain P-value, itu keluar juga odd ratio-nya, rasio prevalennya, itu keluar. Nah ini odd ratio-nya 2,6. Ini CE-nya 1,4 sampai 4,7. Jadi kalau nanti desainnya cash control, Anda lihatnya yang 2,6 ini. Kalau cross sectional, Anda lihatnya yang 1,5 ini. Tapi nanti kalau tabelnya tabel besar, nggak ada OR, POR-nya nggak ada, ya. Jadi jangan nyari-nyari, kok nggak ada, gitu. Memang nggak ada, ya. Oke, sekarang saya contohkan misalnya Anda ambil odd ratio 2,6, ya. Apa artinya 2,6? Nah, ini karena bicara penyakit ya. Kasarnya ini penyakit ya, BBLR maksudnya ya kejadian kasus gitu. Ini resiko berarti bacanya. Berarti ibu yang mempunyai kebiasaan merokok berisiko 2,6 kali bayinya mengalami BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Nah, paham sampai sini?
Paham? Kenapa bisa jadi faktor risiko? Tahu nggak? Kenapa disimpulkannya faktor risiko? Estimasi risiko. Kenapa? Karena nilai odd ratio-nya OR-nya 2,60%. Ya, Anda harus tahu ya ketentuan OR POR ya. Kalau OR sama dengan satu nilainya bukan faktor risiko. Nanti dibaca di buku metodologi penelitian ya. Kalau OR lebih dari satu nilainya, lihat CE-nya melewati angka 1 enggak. Kalau tidak melewati angka 1, seperti ini, itu faktor risiko. Tapi walaupun OR lebih dari 1, POR juga sama ya maksudnya ketentuannya. Kalau CE-nya melewati angka 1 bukan faktor risiko. Bagaimana Pak kalau OR nilainya kurang dari 1? Kalau CE-nya tidak melewati angka 1 disebut faktor protektif. Kalau OR kurang dari 1 tetapi CE-nya melewati angka 1 bukan faktor protektif. Oke. Silakan ada pertanyaan? Iya sih. Ayo tahu nggak? Paham nggak nih? Oke, kalau sudah paham, berarti bagaimana cara menyajikannya. Jadi nanti yang harus hati-hati, sering sekali mahasiswa itu begitu OR-nya lebih dari 1, langsung disimpulkan faktor risiko. Belum tentu. Karena bisa saja lebih dari 1 bukan faktor risiko. Ya. Dilihat juga dengan CE-nya. Ya. Makanya kenapa kalau nulis OR itu lengkap. OR 95% confident interval. Karena CE itu juga bisa mempengaruhi kesimpulan apakah betul faktor risiko atau bukan. Ya, gitu. Nah, untuk penyajiannya nanti kalau Anda pakai uji T-square, bagaimana menyajikan di bab 4-nya di dalam tesis ada di halaman 96. Nah, itu angka-angka mana yang diambil? Tadi nilai observasi, persentase, masing-masing sel, kemudian p-value-nya, OR-nya, kalau case control, atau rasio prevalennya, kalau cross-seksional, jangan lupa CE-nya. Tapi nanti kalau tabelnya nggak 2x2, dan kebetulan bisa disimpulkan gitu ya, Anda berarti tabelnya nggak ada OR, POR ya, hanya p-value aja kan. Ya. Nah, interpretasinya juga ada di bawahnya. Jadi nanti di bab 4 itu tabel interpretasi gitu.
Sebenarnya dalam menyajikan bisa aja sih dalam kasus tertentu pakai grafik sebenarnya. Tapi kalau uji C-square memang seringnya pakai tabel. Kalau univariat kemarin kita bahas bisa grafik, bisa tabel. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini. Setelah ini bisa latihan nanti. Kalau data satu kelasnya, kira-kira yang bisa diuji C-square apa coba? Silakan dicoba. Kira-kira hubungan apa dengan apa? Umur, tekanan darah. Umur, kategorik, atau numerik? Yang kemarin sih masih numerik sih, Pak. Ya, berarti nggak bisa, kecuali sudah dikelompokkan. Tekanan darahnya di kategori pas Ya, kalau, dikategoriin Punya Teh Alia tuh udah kategorik semua itu. kalau udah dikategorikan bisa. Tapi kalau masih berbentuk numerik, itu tidak bisa di C-square. Yang sudah kategorik apa contoh datanya? yang hipertensinya. Yang sudah kategorik apa data satu kelas ini? Hmm. Jenis kelamin, terus Jenis kelamin paling. Hanya satu. enggak, Pak. Yang itu juga bisa BB naik tetap atau turun. Punya Teh Alia aja yang sudah dikategorikan. Eh, Jadi selain jenis apa? Kategori pekerjaan. Ya, silakan. Kira-kira yang bisa dikaitkan apa contohnya? Apa dengan apa? Saya belum tahu datanya ya, jadi kalau bisa share, mungkin bisa saya lihat. saya share ke Bapaknya. Coba lihat. Ya, silakan. Di ini aja ditampilkan di layar. Di share screen. Biar semuanya bisa lihat. Pak Andi, bantu Pak Andi saya record Pak Andi. Ya, silakan. Atau Teh Alia monggo. Izin Pak, mungkin yang bisa di C-square-kan itu status pernikahan dengan jenis kelamin Pak. Karena Ya, nanti sebenarnya tabelnya bisa kalau jadi 2 kali 2. ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara sekedar mengkaitkan asal kategori-kategori bisa. Tapi mungkin tidak sekedar itu. Kira-kira yang secara substansi itu nyambung gitu.
Itu juga harus dikaji. Jadi nanti kalau penelitian jangan mengkaitkan sesuatu yang secara substansi aja nggak berkaitan. Misalnya Anda mengkaitkan apakah ada kaitannya burung berkicau dengan kejadian BBLR. Nah, itu kan nggak nyambung. Ya. Misalnya. Ngerti nggak maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, silakan boleh di-share dulu, bisa saya lihat. Share screen coba share. Yang bisa bantu Izin, Pak, share ya. screen. Izin ya. Ya, langsung Pak Andi. Teh Mutia. Oh, udah ada. Oke, coba digeser ke kiri. Jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, sudah, pekerjaan, status. Coba kita sama-sama, kira-kira yang nyambung mana, kayak yang dikaitkan itu nyambung gitu ya. Asal daerah. Nah, itu hipertensi ada. Coba lihat ke kanan. Kanan. Hipertensi itu Hipertensi udah dikategorikan, Pak. itu dikategorikannya berapa itu? Hipertensi itu kalau lebih dari berapa itu? Coba ke kanan. Lebih dari 140 ke atas, Pak. Coba. Tapi di hasilnya nggak ada yang hipertensi sih, Pak. Jadinya adanya kurang sama normal, Pak. Hipotensi berarti. Sudah di coding ya? Iya. Nah, berarti hipotensi. Hipotensi kalau kurang dari kemarin teh 100. 100 ke bawah. 100, Pak. Nah, itu bisa itu. Ya kan, hipotensi itu kan nggak bagus juga kan? Ya. Iya, Pak. Ya. Berarti levelnya harusnya hipotensi ya, Pak. Iya, hipotensi dan normal berarti. Nah, coba Anda kaitkan itu jenis kelamin dengan kejadian hipotensi. Ya, mungkin variabelnya bukan hipertensi, kejadian hipotensi. Berarti bisa tuh jenis kelamin dihubungkan, pekerjaan, ya jenis kelamin. Siapa tahu yang hipotensi itu yang perempuan mungkin kan? Ya, nanti kita lihat signifikan enggak. Atau status tuh, jangan-jangan yang hipotensi yang belum nikah gitu, yang lagi loading gitu ya. Browsing-browsing itu bisa hipotensi lemes gitu ya. Bisa jadi, Pak. Ya, nanti kan bisa terlihat nanti cenderungnya seperti apa. Itu kan sepertinya nyambung gitu loh ya. Jenis kelamin dengan hipotensi, status pernikahan, pekerjaan, tempat tinggal, itu mungkin yang kos itu bisa jadi potensi kurang makan itu bisa jadi. Iya, Pak. Oke, Kliknya ya yang dicoba mana aja itu? coba itu. Jadi dependennya hipotensi, independennya banyak kan itu tadi ya? Iya. Jenis kelamin, status, pekerjaan, terus satu lagi tempat tinggal itu juga kira-kira ya sepertinya masih nyambung lah gitulah ya. Oke, terus itu ya. Ini Turun badan. Coba geser ke kanan. Sebenarnya saya itu pengen Anda bisa mengelompokkan IMT ya. Berat badan dibagi tinggi badan untuk IMT. Nanti IMT itu terus dikategorikan. Kurus, normal, gemuk, obesitas gitu. Nah, itu kalau bisa itu bagus nanti. Nanti
kejadian itu yang obesitas itu atau kurus gemuk itu bisa dikait-kaitkan tuh dengan pekerjaan, ya, status. Ini yang range BB Insya Allah sih, bisa. Pak. Kita kemarin ngitungnya yang kan ada berat badan sebelum dan sesudah. Jadi hitungnya yang itu dulu, Pak, kemarin. Nggak ingat Oh, kenaikan. Iya. Berarti nanti kategorinya naik dan turun. Kemarin teh apa ya, Al? Kemarin teh Naik, naik, turun, sama tetap sama turun. Iya, ada 3 kategori. Tiga, Naik. Pak. Nah, itu juga bisa itu. Nanti kategorinya berarti turun, tetap, naik. Ya, bisa gitu ya. Nah, itu nanti dikaitkan. Ya, yang kira-kira nyambung bisa jadi kan. Ya, jenis kelamin, kan peningkatan penurunan berat badan bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin, pekerjaan. Siapa tahu yang Sibuk, ya. banyak makan, Pak, jadi naik. Oh, malah kira saya yang status itu siapa tahu apa namanya yang turun, yang belum nikah gitu ya, belum dapat itu berat. Tetap Pak, ya. Dicoba-coba. Bisa ya. Silakan dicoba. Coba dependennya dulu yang sudah kelihatan berarti yang hipotensi. Jadi harus berani nyoba ya, coba-coba aja, nanti hasilnya gimana kita bahas nanti. Kalau statistik memang harus begitu. Coding kan. Analisis. Tambah Analisis. itu ya. Tambah Dibikin, iya. MT Di komplit deh. dulu ya. Langsung aja nanti ditransform. Ini ya. Yang komplit teh. IMTech. Tulis aja IMTech. Ternyata bisa gini ya, baru tahu saya. Nah, bedanya pakai yang sebelum. Iya, benar. Teh Alia Bu dalam Muti. kurung dulu. Teh Alia Bu Iya, Muti. Kang, kenapa? Siap-siap hadir. Yang hipotensi itu kan kalau nggak salah kurang dari 90. Tapi di data SPSS-nya kan nggak ada yang kurang dari 90. Iya, kita Itu ngedatainnya kemarin gimana? kita kurang dari 100 ya, Al. Kurang Kalau dari ngelihat di Kemenkes 120. kurang dari 90. Kita kemarin kurang dari 120, Bu. Kurang dari 120. Iya. Kalau lihat dari Kemenkes sih kurang dari 90, sedangkan di sini kan nggak ada. Iya. Iya, kalau ngikut itu Kalau kemarin tekanan darah kita normal kan kerjain 120. kategoriin aja ya, Al. Iya, cuma ngategoriin rendah sama normal Biar aja bisa sih aja kemarin. ya, Bukan biar. yang hipotermia. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Kan ini tinggi badannya harus meter. Itu, Meter kuadrat. Oh, itu Bu, didesimalin dulu aja. Di desimalnya ditambahin 100. Oh, yang di Berarti itunya 2. ya.
ya di variabel view-nya diubah dulu. Yang ini ya. Nah, iya di situ yang umur yang nomor 3, desimalnya ditambahin 2. Oh, bukan yang ini ya. Itu ya. Iya tinggi badan, tinggi badan, tinggi badan. Tinggi badan yang belum dikategoriin teh, yang masih kan numerik. yang di bawah umur. Iya, yang di bawah umur. Berarti Yang keempat. 2 desimalnya. Iya, betul 2. Jadi meter kan 0, ya dikali 100. Di compute lagi nah ya. Kenapa jadi ada berat badan sebelum? Tadi mah BB doang. TB. Kalau kuadratnya nanti dikaliin ini lagi, gini lagi ya. IMT-nya mau, Hmm? iya kayak gitu. BB-nya mau yang sebelum. Atau yang sesudah. Sesudah aja mending, Bu. Ya, Oke ya. oke. Di bawah. Dua desimal 1, 2 ya. Nah, coba view-nya. Kategoriin Di, dulu kan. dikategoriin sekarang yang ditransform di record. Berapa sih, Bu? Coba ya. Paling rendah berapa? 0 hunkul ah. Nah, oh, berarti Oh iya. desimalnya dihituin lagi ya. Ininya. Nah, ya itu. Nah, gitu jadi ini. Lah. Meter 1,5 150 apa harusnya 1/100 ya dibagi 100 dibagi 2 2 benar. Nah, kalau desimal makan berarti eh, apa namanya? bener yang Jadi 0 di belakang bukan 0 di depan. Kalau TB jadi gimana Bu gimana ada desimal ke bawah nggak sih? Nggak ada. coba lihat Bu data view-nya yang tinggi badan data view Tuh, data jadi 0 di view-nya. belakang bukan 0 di depan. Oh iya berarti dihitung dulu Bu pakai Berarti dihitung compute dulu di Excel dimasukin biasa ya. di ini aja ditransform lagi di compute terus nanti dibagi 100 BB-nya. Oh, di sini berarti pakai kurung lagi ya. Iya, di situ kurang dibagi 100. Dihapus dulu, reset aja dulu, Bu. TB, TB2, TB3 tulisnya. Apa MT2? TB. Kan mau ngitung tinggi badan yang dijadiin meter dulu, Bu. Oh, TB2 udah deh, TB3 berarti, Bu. Gimana Itu yang target variabelnya ditulis TB new.
Oh, Eh, kan mau dibagi 100 biar jadi meter. oh jadi bikin itu lagi, bikin kolom lagi ya? Hitungan baru. Iya, betul. TB new. TB Tapi lagi belajar, bener belajar. dibagi 100. Oh, langsung bagi 100. Langsung dikuadratin aja, Teh Al. Oh iya, betul. Dalam kurung kali 2. Hmm. Iya. Halo, Bu. Enggak kali 2. Kalau kan lagi yang udah dibagi 100 kuadrat harusnya itu nanti salah arti, jadi beda artinya. Oh, bukan kali 2, iya harusnya TB kali TB. Kuadrat harusnya kuadrat. Iya. Kalau kali 2 mah iya jadi 3,3. Ini bisa dihapus nggak sih kalau kolom gini? Bisa ya. Jadi meren ya. TB per 100 kali TB per 100. Ya, betul Teh, kayak gitu hitungannya. Berat badan sesuai. Ini ya, udah bener ya. Tapi 27,18. Betul tuh, Teh. Hah? Udah Oh, betul udah Teh. bener. Dapat. Bener ya. Komanya kali 2 desimalnya. Oh, nah kategorinya berapa ya IMTT? Kalau mau nggak itu gimana atau HBI? Nge, nge, apa namanya teh? Kategoriin. Itu di variabelnya Teh. Variabel view-nya ditambahin. Variabel view-nya tinggal 1 apa, 2 apa. Oh, di sininya ya. Ya, tadi Nah, 1. Ini oh yang 1 beda, yang bikin bagus lagi apa yang bawahnya di kolom 21 EMT kategori gitu. EMT Teh kan itu udah Variabel. biar Yang ini udah kan di kalau mau ini kategoriin, udah tinggal di kode. di kategori di situ ya. oh iya lupa. Udah direngin Belum yang kurang dari bikin EMT, direngin. bikin bawahnya aja biar nanti sampingnya bisa Coba langsung nambahin range-nya. jadi Teteh data view-nya lihat dong. Nah, itu di kode di range dulu yang misal bebek kurus yang kurang dari 17 Kurang dari 18,5. 18,5 ya. Coba teh ditransform ini ya. di record into different ya.
Keren banget. Ternyata bisa kayak gini. Terus, nah iya, terus namanya Oh, apa? mantap. IMT2. Yang rendah ya. IMTK gitu aja. Iya, IMTK kategori. kategori. IMTK Oh, cenah. Nah, Oke, IMT kategori. kategori. Nah, itu range-nya berarti yang lowers aja yang langsung ya. lowers aja teh. 10 mah Iya, ya. yang lowers. Berapa dari Yang Teteh Lutfi? Kurang 18,4. 4 ya. 18,4. Iya, Iya betul. 4. Soalnya nanti 18,5 normal kan teh? Iya. Itu satu. Itu satu. Berarti value-nya apa kurang ya? Iya, Kurus. kurang. Kurus ya? Kodenya 1. Nah, ya. Terus nanti yang kedua range 18,5 sampai 25. Sampai 24,99. Oh iya. Bukannya nanti gemuk 25,1 teh. Jadi Overweight dulu. Oh iya, overweight. Oke. 2. aku masuk yang mana ya? Aku kayaknya obes. 25 sampai 29,99. Auto hitung-hitung semua. 3. Yang itu hikes. 30. Paling bawah teh. Oh, yang high ya. Iya, high itu 30. Itu 4. 30 aja, lebih dari 30 ya. Iya. Nah, baru di variable view-nya di variable view teh. Itu nah satu kurus. 2 normal. 3 overweight. 4 obesitas. Desimalnya nggak diubah. Desimalnya ke angka 0 ya. Desimalnya 0 aja. Oke. Coba lihat data view-nya. Udah semua ya, Teh? Nomor berapa ya? Lupa. Gak ada yang satu loh. Gak ada yang kurus. Wah, aku normal berarti. Banyaknya yang 3 sih. Alhamdulillah. Berarti banyak yang overweight ya. Aku normal. Masa Terus sih? tadi teh mau dihubungin kemana ya? Itu Datanya. Berarti analyze. Lupa kemarin nomor berapa ya? deskriptif, Deskriptif. statistik, terus cross tab. Nyari punya sendiri Cross kemarin tab. nomor berapa ya? Cross tab. Tadi Jadi yang apa sama apa sih? Jenis kelamin. Berarti independennya raw ya? Dependennya Raw ya? Umur bukan? Dependen. Raw itu independen Dependennya. jenis kelamin gak sih? Jenis kelamin. Yang bisa mempengaruhi ke IMT gitu. Jenis kelamin ke raw. Terus pekerjaan ke raw. Status pernikahan. Status pernikahan menyebabkan IMT ya bisa. Umur ngaruh loh. Pengaruh itu kan tadi kita uji. Apa umur? Kalau umurnya harus Umur belum dikategorikan nggak, Teh? gitu. Umur yang kategori di bawah teh yang Umurnya harus udah dikategoriin. dikelompokin. Nah, umur 2. Nah, itu. Udah. Hari kategori Terus umurnya apa? Kita kemarin Umurnya tua banget. itu sih cuma kelompok umur, iya. Iya, cuma kelompok IMT, umur. IMT-nya masuk enggak? Jangan malah dilupakan nanti. Ini ya,
Statistik. cukup. Oh. Jenis kelamin, pekerjaan, status pernikahan, Bukannya IMT itu masuknya di independen ya? Dependennya bukan IMT kompetensi ya? kan Bukan. dependen. MT IMT dependen. dependen, Kang. Kalau ngomongnya sih. Kan mau lihat hubungan karakteristik seseorang terhadap IMT. Oh itu. Tak kira mau langsung Iya. ke hipertensinya. Ya udah lanjut, go ahead. Teh Al, ini nanti Iya. jadi tabel besar nggak atau misalnya per satu variabel dia akan masing-masing ke IMT kategori? Misalnya kelamin ke IMT kategori, status pernikahan ke IMT kategori, kayak gitu-gitu. kayak Sendiri-sendiri. tadi jadi tabel gitu 4x2 gitu kan ya? Yang gitu kan? Oh iya, ini kan kategorinya beda ya. Ada yang 2x2, ada yang 3x2. Ya kayak umur kan Satu-satu ini udah kayaknya. Kayak dikategoriin. pekerjaan kan banyak ya kategorinya ya. Betul. Pekerjaan tuh Yang Termasuk umur dilupakan juga itu. udah dikategoriin ini Al. Nanti Coba Tapi biasanya nanti suka ini Pilih aja satu-satu. dulu Jenis salah kelamin satu. aja, jenis kelamin aja. Salah satu Iya, aja yang dulu. Iya, pekerjaan tuh 5x2 berarti. kebanyakan 5x3. 5x4. Aja. Iya, 5x4 berarti nanti. Tapi berarti nanti kalau dikurangin ini yang suka lainnya ya. satu-satu semua kan? Iya, coba dulu deh Teh. Yang Coba, ini coba. semua Nanti dimasukin semua. nanti masing-masingnya ada satu-satunya. Tiap variabel ya, Bu. Iya, nanti Coba ini muncul di tiap oke aja ya. variabelnya. Di oke Exactnya aja udah dulu dipilih coba. Teh tadi. Statistik dulu. Statistiknya udah dipilih. Oh, nggak apa-apa. Coba lagi. Lihat ininya. Ini Coba jadinya lihat dulu gitu. ininya, Hasilnya. outputnya. Ini kelihatan nggak? Belum muncul. Enggak. Jadi satu-satu sih ya. Outputnya Teh jadi harus di share screen. Teteh klik output baru di share screen Teh. Iya, Oh. belum di-share. Nah, Yang itu. itu Jadi satu-satu ya. Jadi Per satu-satu ya. variabel nanti muncul itunya. bawahnya, ya. bawahnya. Nggak ada. Coba lihat ininya Teh, Tuh, yang kolom bawah. bawahnya. Oh, berarti nggak ada yang Ada. kurus. Codingnya Nggak Oh, ada. siapa yang kurus? Karena nggak ada yang Cisco-nya kan kurus. belum berisinya. Dari Oh, datanya nggak ada iya, yang baru. kurus, berarti jadi Kurusnya nggak belum ke bisa. situ, Statistiknya nggak belum. keolah. Berarti codingnya ini normalnya 1 coding. Oh, karena ada yang Kurus kurus bisa ya. kurus. Jadi codingnya dikurangin Ulangin gitu. lagi berarti. Coba lihat Teh ke bawah yang hasil. Memang yang Ini muncul udah. ke situ mah Oh, kan yang ada belum datanya aja belum kan? ngeklik cheese. Belum ngeklik T-square Iya. tadi. Belum. ngeklik T-square. Iya, tadi belum ngeklik T-square ya. Back lagi nih ke itu ya. Ya, coba Teh. Ininya mau diganti. Hurufnya dihapus. Enggak. Iya, coba tadi dihapus aja. Remove, Jadi satu. normalnya change. 1. Ulangin lagi ya berarti. Iya, T-square yang mana kliknya? di reset dulu Teh. Biasanya Pekerjaan. kerjaan, status pernikahan, Status pernikahan. terus Pendidikan. nomor kelompok. Pendidikan 10. Oh, nggak usah. Jangan kebanyakan. Pendidikan aja 10.
11. Nah, gini ya, Statistik, sekali lagi ya. Terus statistik, ya, statistik, Statistik, Square sama chi risk. square, sama sama apa lagi? risknya, Risk. risk, Risknya teh. risk di bawah bawah kanan. kapal. Risk. Oh, ini. Nah, Ya, Terus, continue, continue. sell, Yang selnya pilih. Observe sama Observe. expected. Oh, nah, expected Sama sama row. row. Row-nya pilih teh. Row. Persentasenya row. Iya. apa ini sih? Continue, Coba observe perspektifnya sama orang sih. Berarti kalau Roma kita teh nanti cross sectional. Persentasenya Misalnya di. ke pinggir ya, ke row Iya, gitu ya. betul. Kalau observe sama expected, continue, Continue. Nilai oke, expected tuh yang mempengaruhi dia bisa menggunakan Ciswar apa Harapan, enggak sih teh? nilai harapannya Harapan, itu nilai ya. harapan. Iya, ini continue berarti. continue. Ini udah bener round shell count. Udah udah, benar. Udah itu mah nggak ngoprek-ngoprek itu tadi juga Bapak. Lanjut ini. oke, Oke. Oke. Jering-jering. Deg-degan. Gini. nah untuk jenis kelamin Jenis kurang kelamin. dari 5-nya ada 2, lebih dari 5-nya ada 2. Mana ini ya? Ini maksudnya 4 yang di sebelah obesitas. Oh, 4-nya itu tadi belum dipilih. Oh, Iya, dipilih belum di. itunya. Jadi Diganti. harus Kodenya diganti berarti teh. kode di mana? kode di data Kode di view. label. Variabel itu Ini 4 tuh view-nya. salah ya harusnya ya. Iya, Harusnya apa ini? Yang normal ya. harusnya kan tadi normal. Soalnya hilang. Normal kan tadi 1 teh. Normal 1. Tadi tuh Coba normal 1. Overweight 2, datanya. obesitas 3. Iya, kenapa Ada ada 4? Di Ya udah. itunya tadi kayaknya di Jadi teh memang di datanya kan ada yang obes. Jadi kategorinya teh memang 2, 3, 4. Kalau kita hapus, Oh kan tadi udah bikin di yang awal itu labelnya ya. sudah dikunci. Iya. Yang awal udah bikin 1 sampai 4. Yang di Yang di rank Yang tadi. kita label, yang rank ditransform. tadi ya. Iya yang ini nih di sini nih. Coba lihat. 4 ada. Ini ada Oh, 4. iya. Tadi pas ngerange yang Di transformnya coba. apa nih into different variable Iya itu. ada 4-nya soalnya ya. Berarti Jadi satunya kumaha dihapus. balikan deui. Balikan deui teh. Hapus wet biar Satunya hapus, 2-nya lah ganti kodenya. Jadi sekarang ini lagi record into different variable lagi. Iya teh. Bener ya? EMT. Iya, betul. Terus change of new. Yang lowest berarti yang normal ya. 18,5. Pakai lowest atau mau pakai tadi rank? bukannya nggak ada tadi Range yang teh lowest range. 18,4 5 teh. sampai 24,99. 99. Betul. Dari 25 sampai 2999. 2 height-nya 30.
Udah ya. Dah, benar. Oke. Ya ada 4. Muncul. Ya belum muncul. Oh, aku salah klik tadi, bukan IMT kategori 2. Tadi aku IMT cut, bukan IMT 2. Harusnya IMT 2. Ayo, semangat Teh Yang ini Muti, ya. ayo. Aduh, ini beneran belajar lagi. Sabar, saya sabar. Harusnya nunggak kepake mah langsung hapus itu tadi teh. Ya, Biar Iya, nggak dihapus aja ketukar-tukar nggak lagi ya. apa-apa. Langsung keren. 16. Ini aja udah Teh, yang satu ini langsung continue. Ya, oke. Nah, ya, aman ya. Pemain tinggal variable view-nya di Nah, Desimal. yang desimalnya dikurangkan. jadi satu itu teh apa? Normal ya. normal, Sama overweight overweight sama obese. obesitas 3. Ya sih. Cuma satu dua tiga baru sekarang analyze lagi ya. Ini nomor 1. Cross tab, Oke. Nah, cross ini tab, cek aja. Ini Amin. Kerjaan. kerja, Status terus pernikahan. umurnya kategori. MP-nya yang cut ya. Iya, Itu Statistik. di Square. risk. risk, Risk. risk. Nah, Sel dulu kan. Sel. sel, exit row, Oke. Benar-benar lanjut. lanjut. Nah, ya oke. Ini saudara-saudara. Tadi teh apa yang pertama tuh jenis kelamin. Ini ya. Iya, Di atas ya. nah ini Nah, ini. lebih Sedikit dari ke atas. limanya ada 4 2. sel. Kurang dari 5-nya ada 2, lebih dari 5-nya ada 3. 2. Mana yang 5 teh kira ya mana? Itu Ini yang sampai tahun. Iya. Iya Teh. Siap. Expected count-nya Teh. Lebih dari 5. Ini pekerjaan. Pekerjaan 1, 2, 3, 4. Ini kan lebih dari 5 tuh ini 7,8 gitu. 5,3. 5,3, Yang 6, habis itu ada ASN 16. Ini tuh Itu 7 teh atau titik tuh cuma 0,7 itu. 0, 0,7 ya? kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti. Ini lebih dari 5 nih, 16 sama 11 ya. Oh ini mah Totalnya total. berarti 1, 2, 3 yang lebih dari 5-nya. Deh.
Itu teh kesimpulannya teh gimana teh Alia kalau gitu tuh? Yang lebih dari ukuran gitu. Biasanya datanya nggak bisa pakai uji chi-square, Bu, Berarti harus karena tidak memenuhi syarat. Paling nanti harus diituin lagi ya. dikategoriin lagi, Oh, gitu. disederhanain lagi. Bukannya Yang lebih dari dikecilin 5. lagi teh itunya, kolomnya, Iya, si tabelnya. Misalkan tabelnya asalnya iya. 4 kali 2, Berarti jadi 2 gitu kali ya. 2. Tapi ini kalau ngeliat kayak statistik kan udah, ini salah salah kategori nih. Belum menikah 2 anak. Udah 2 kategori ya. Kalau dikecilin jadi semua kayaknya. Enggak. Ganti ujinya, Berarti ganti cara tadi pakai Fisher Exact, Fisher Exact biasanya. Fisher Exact. Dan di Baca di hasilnya. analysnya di kelisnya yang secara eksak gitu. Nih kalau yang ini yang pekerjaan bisa ya diperkecil. Ini kan Ininya banyak iya variabel. BUMN, Tapi bisa BUMN, ASN dan BUMN. ASN aja misalnya meren ya. Kan gitu. Iya, bisa. Kalau Bisa ini gitu. ini udah 2 kategori. Nggak bisa lagi. Coba teh ke bawah. Berarti itu mah ganti cara. Ganti Bukan uji. bawahnya ujinya dibacanya itu atau nah di sininya biasanya nanti pilihnya yang Fisher. Yang mana? Fisher Exact. Hasil Ya, Fisher Exact tadi. Fisher Tadi Exact atau pakai Pearson. di pengolahan tadinya harus dipilih ya pilihan Fisher Exactnya biar muncul itunya hasilnya. Iya, iya betul. Terusnya sih di sininya. Di sininya dipilihnya beda lagi gitu. Ada Tadi enam. Dia nggak sih gitu. Statistik di mana gimana Fisher Exact teh? tapi tadi ada muncul itu ya Di eksaknya teh itu eksak. Yang tadi betul. Yang di cross check tapi kan atasnya statistik ada eksak. Tadi eksak di atasnya, Bu. Di atasnya. Ini. Nah, Terus nggak ada pilih Fisher Exact. bukan ini Nah, tadi itu di hasil eksaknya di tadi yang hasil tadi coba teh mana yang hasil output tadi teh Ke output aja berarti emang tabelnya nggak ada ada. outputnya tadi Gitu ya. kemana itu bawahin? biasanya kan tabel 2x2 ya yang ada yang nah di 2 kali 3. nah ini oh ada karena ada hasil Overweek sama obesitas. dari selnya ada yang lebih dari 5 nilai harapan. Overweek Ada 2 obesitas. kan ini teh ya yang lebih dari 5 tuh ya. Yang normal overweight itu ya. Perempuan. Perempuan normal sama perempuan overweight nilai harapannya lebih dari 5 jadi Ayo Tani. Tidak mengerti. bisa pari rimbon dulu teh Tanya Bapak Udah weh. overweek udah obesitas beda gitu. Kayaknya itu tadi
dicobain yang di statistiknya itu teh, Hmm. dicobain di klik yang di selnya teh, di selnya apa ya sebentar. Yang di Eh, eksak di VN Kramer gitu tadi teh. Jadi keluar si picture-nya teh. coba dibukain satu-satu teh. Yang mana dia Pixar satu Masa ada Pixar. tulisan Fisher per eksak ini. bukan. Coba yang format. Continuity correction. Tabelnya teman ada nilai kurang dari Itu 5. tamat Jadi pakai tes. Fisher Exact. Yang Coba itu kalau teh yang yang coba sel yang P itu tuh. P Ya, PN apa IN sih? Primer Nah, itu coba teh. ini. Iya, coba teh. Enggak, tadi Bapak nggak itu milih-milih enggak itu. ngetik itu. Atau nu mana? Kalau di sel apa teh? Bisa. Ada Fisher kalau enggak. Ini. Round cell count. Ini keluar. Udah Bukan cuma itu format deh yang format dipilihnya. Saya expect terus send. Tabelnya bukan 2 kali 2. lebih enggak sih? Yang 3 kali 2 ada enggak Bu? Kalau yang di output. Yang 3 kali 2 tadi ke jenis kelamin ke Oh iya. IMT Tiga Tiga kan IMT-nya kali udah tiga 2 kali 3. IMT-nya kan ini Ya, 3 ada kolom. 3 Tiga, normal, 2 kali 3 obesitas. kan? 3 kali 3 coba. 3 kali 3 lihat ke output. 3 kali 3 Lihat. pakai Pearson ya. Ini 2 kali 3. Teh, barusan nyobain yang eksak teh. Yang eksak terus diklik, terus time limit for per Ini tesnya diklik ya 5, continue. Bisa keluar picture-nya teh. eksaknya ya. Yang eksaknya itu Diklik. Yang eksak. Atau yang tadi Nah, fit. nah itu yang teh yang eksaknya Bu. eksaknya Ini. Yang di eksak. atas teh. Nah, Yang tadi eksaknya diklik. Yang paling ketiga. Nah itu. itu teh cobain teh. Ya, Teasernya memang keluar ya teh ya, tapi kan ini teh Oke. Langsung oke. coba oke teh. IMT-nya kan Keluar 3 ya teh. ternyata. Iya, IMT 3. Iya, itu Berarti kalau 3 kali 2 mah dua pakai kali Pearson. 3. Bisa Pakai nggak Pearson. IMT-nya normal dan overweight? Atau masalahnya dari Kan IMT yang cut-nya ini yang bermasalah gitu. Kayaknya ya. IMT-nya 3. Kalau uji Pearson pakainya di mana? Adanya di mana? Di situ sama di chi-square testnya Pearsonnya itu udah ada tuh Pearson chi-square. Ini Nah ini nih. udah di Nah tadi itu. nanti bacanya di Pearsonnya Ya, Hmm. yang value-nya berarti bisa. yang di picture gitu ya teh ya. Iya kalau tabelnya lebih dari 2 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 3. Ini yang hasil tadi. Ya udah diklik eksaknya kayak gini. Tetap ada yang lebih dari 5 ya. 0,3. Kalau 0,3 lebih dari 0,5 kan. Coba ini ya, kita coba si IMT-nya 2 kategoriin gitu. Iya, diubah. Boleh teh.
Tadi kan normal itu berapa? 18,4. 99. Oke, bisa? Hasilnya seperti apa? Kita bahas dulu. Mana hasilnya bisa diperlihatkan? Outputnya Pak. Ya, outputnya. Dari sini Pak. Mana lihat? Jenis kelamin dengan IMT kategori. IMT. Coba ke bawah. Hasilnya gimana? Coba lihat. Nah, itu nggak bisa disimpulkan ya. Berarti IMT-nya harus dikategorikan dua ya. Dua ya Pak. Ya, nanti dikategorikan normal dan Lebih ya dan tidak normal. normal dan tidak normal lah kita adalah kasarnya. Kita punya 2 kali 2 ya. Oke, ada lagi hasil? Boleh nggak Pak? Hmm? Mau dicoba kategorikan IMT-nya dikategorikan lagi. Iya, IMT-nya dikategorikan menjadi 2. Nanti normal, overweight sama obesitas disatukan aja. Ya, baru nanti dianalisis tabelnya menjadi tabel 2 kali 2 nanti. Gitu. Ya. Betul. Oke. Itu ya kira-kira ya. Nanti bisa dilanjutkan. Halo, bisa di saya. Ya. Nanti silakan dicoba. Nah, minggu depan itu UTS ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, oke. Jadi nanti latihan-latihan aja sambil nanti persiapan untuk UTS ya. Nah, untuk UTS-nya coba nanti kita apa namanya? Kan ini masing-masing bisa ada data ya, mungkin di tempat kerjanya. Nah, nanti bisa dianalisis ya. Nanti dikumpulkan pada saat ujian ya. Jadi untuk UTS itu masing-masing mahasiswa ya menggali data yang ada di instansinya, kemudian dianalisis ya, mulai dari kemarin analisis univariat sampai uji Chi-square ya. Nah, nanti yang dikumpulkan itu data mentahnya, kemudian sama hasil analisisnya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Izin Pak, datanya sama Pak, seperti berat badan, tekanan darah, yang seperti itu lagi? Ya, jadi silakan datanya apa saja, yang jelas minimal 100 responden ya. Iya, minimal 100 karena untuk survei itu apalagi kalau cross-seksional itu minimal 100, kecuali yang bisa case control ya. Kalau case control ya sesuai dengan kasusnya ya. Tapi minimal 30 kalau case control. 30 kasus, 30 kontrol gitu. Nah, saya tidak tahu apakah Anda case control atau cross-seksional. Kalau cross-seksional memang saya itu sudah saya patok minimal 100 gitu. Ya. Silahkan aja nanti dikaji variabelnya mau apa saja silahkan. Yang jelas itu data yang ada di tempat instansi masing-masing. Nanti Anda
kaji, ada analisis, mulai dari analisis univariat, kemudian bivariatnya kan baru C-square ya yang dikaji. Nah, nanti pertama yang dikumpulkan itu data mentahnya, kemudian yang kedua hasil outputnya, kemudian dibuat tabel atau grafik ya hasilnya. Nah, itu silahkan aja. Variabelnya minimal 3. Ya. Dependennya 1, independennya minimal 2. Itu ya. Bisa dipahami? Nah, kalau data-data sekunder yang ada di sana, kalau misalnya ada kan data sekunder kan jangankan 100.000 juga kan sedikit. 1.000 juga kan gampang itu. Jangankan hanya 100. Sehari juga kan itu nggak perlu mengumpulkan kan, kalau ada data yang sudah ada kan nggak perlu mengumpulkan. Yang kelihatan banyak itu kalau gitu memang kelihatan banyak. Tapi kalau data-data sekunder yang sudah ada, laporan bulanan, laporan mingguan atau apa kan itu bisa dipakai untuk analisis. Gitu kira-kira. Silakan ada pertanyaan? Pak Agus, berarti untuk minggu depan itu berarti sudah masuk UAS atau UAS, UTS atau bagaimana ya Pak? Nanyanya ke Prodi. Oh, Prodi, yes. Ya, jadwalnya kapan? Anda sudah tahu belum jadwal UTS-nya kapan? Belum di-share lagi sih. Nanti coba nanya ke Prodi ya, kapan mulai UTS-nya? Coba ya. Oke, nanti kasih kabar saya kapan UTS ya. Minggu depan sudah UTS atau masih masuk lagi saya gitu. Kalau sudah UTS, ya sudah berarti Anda sudah mulai mencari data untuk dianalisis, kemudian nanti dikumpulkan paling lambat saat ujian ya, hari Sabtu depan ya berarti ya asumsinya ya. Kalau memang minggu depan ujian. Nanti dikumpulkan aja di Google Drive ya. Kasih nama, dibuat folder aja, setiap masa punya folder namanya, kemudian di dalam folder itu ada data mentahnya, ada outputnya, ada penyajiannya, mau tabel, grafik, dibuat yang menarik gitu ya. Nah itu nanti akan saya nilai dari situ. Silakan ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Sudah paham ya? Ya, jadi seperti itu ya ujiannya ya. Oke, kalau nggak ada berarti sudah cukup untuk malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bagus, satu teman-teman. Mohon maaf akan rekamannya hilang. Sumpah aku tadi sampai hilang. Ini Kang Iksan harapan saya nih. Belajar kelompok yuk. Ada. Tolong, ini aku tadi kepentau. Alhamdulillah. Nah ini nanti siap. di UTS bareng apa? Terima kasih guys. Ayo UTS bareng lah. Ayo UTS kerja kelompok guys. Ayolah UTS bareng lah. Apa Pak Rian? Tanggal 18 Pak Fauzi. Iya Kalau lihat jadwal tanggal 178. Dikurangan. Siapa di korting. Tingginya 178. Kita jadi ngira-ngira ya Al, ini siapa? Raksasa. Yang mana? Iya 178 berat badan 114 lah sahata. Itu Kak Iqbal itu, Kak Iqbal. Ayo minggu depan ngerjain bareng. 178 berat badan. Itu saya Teh Alia, itu saya. Oh, siapa nih? Minggu depan ayo ngerjain bareng kerja kelompok. Oh, dibilang
Rasa saya ya ini. Teh Alia, rumah di mana Rasa alamat? Rumah, hampura apa hampura. rumah Teh Alia di mana? Ayolah, Pak Teh rumah. Alia. Jauh-jauh kalau mau ke bapaknya ke Jawa Tengah. Jauh. Loh, oh ke Jawa Tengah. Uji ingat di rumah, Kang Fauji ingat di rumah. Oh iya, siap. Kang Alfi. Ayo ngerjain bareng. Hari Sabtu lah semoga mah. Nah, Kapan Sabtu ya? yuk, Teh Alia. Sabtu yuk guys. Sabtu di kampus. Ini Kang Fauzi nih. Sabtu di kampus. Besok. Iya, Sabtu sekarang aja Besok. yuk. Sabtu Ya, besok. Yuk.